Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Kahar dengan nomor induk mahasiswa 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server. Langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kali kita buat yaitu skema jaringan seperti berikut dengan 6 buah PC, 1 buah smartphone, 1 buah laptop, 2 buah access point. Lalu ada 4 buah switch, 1, 2, 3, 4, 3 buah router, router 1, 2, 3, dan ada 3 buah server yang terpisah. Yang pertama DNS server, yang kedua DHCP server, yang ketiga FTP server. Kemudian sambungkan kabel dengan kabel otomatis antara device dengan switch, kemudian ke router masing-masing. Lalu untuk menyambungkan router sendiri, disambungkan dengan kabel serial DCI dari router 1 ke router 2 dengan serial 2, router 2 ke router 3, serial 2, dan router 1 ke router 2 dengan serial 3. Setelah itu, setting SSID untuk kedua access point. Yang pertama access point 1, konfigurasi interface part 1. Kita konfigurasi SSID menjadi AP spasi 1 dan dinyalakan port statusnya. Lalu untuk access point 2-nya, konfigurasi port 1, SSID, AP spasi 2 dan dinyalakan. Dan juga untuk access point 2 ini, authentication diatur menjadi WPA2 PSK dengan PSK passphrase 1 hingga 8. Setelah itu untuk smartphone, kita konfigurasikan wireless zero-nya. SSID diatur menyambungkan ke access point 1 yaitu AP spasi 1, yaitu IP configuration static isikan IP address 192.168.1.252 dengan subnet mask 255.128. Setelah itu dilanjutkan ke desktop IP configuration, masukkan default gateway 1.254 dan juga DNS server 331. Setelah itu untuk laptop, pastikan modul sudah memakai modul network. Jika belum, keluarkan terlebih dahulu modulnya yang lama. Lalu matikan dulu, lalu keluarkan modul, masukkan modul yang baru, dan nyalakan kembali. Setelah menjadi modul network, konfigurasi wireless zero-nya. SSID AP spasi 2 dengan authentication WPA2 PSK, masukkan PSK passphrase 1 hingga 8, lalu IP configuration static 192.168.1.251 dan subnet mask 255.128. Lalu lanjutkan ke desktop IP configuration-nya, default gateway 1.254 dengan DNS server yang sama yaitu 331. Setelah itu kita beralih ke konfigurasi IP pada masing-masing PC, yaitu yang PC 1 IP address 192.168.1.1, subnet mask 192, default gateway 1.62, DNS server 33.1. Lalu PC 2 kelanjutan IP address dari yang PC 1 yaitu 1.2, subnet mask tetap 192, default gateway 1.62, DNS server sama. Dan yang PC ketiga dilanjutkan dengan IP address 1.3, subnet mask 192, default gateway 1.62, dan DNS servernya sama. Lalu ke PC 4, di sini sudah berbeda jaringan switch-nya. IP address menggunakan 1.65, subnet mask 192, default gateway 1.126, DNS server tetap. PC 5 dilanjutkan dengan IP 1.66, subnet masknya tetap, default gateway 126, DNS server tetap. PC 6 dilanjutkan 1.67, 192, default gateway 1126, DNS server tetap yaitu 331. Kemudian kita atur servernya. Yang pertama,
ya DHCP server terlebih dahulu. IP menjadi 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya 128 divide by V1.254 DNS server 331. Setelah itu DNS server IP address di sini berbeda, yaitu untuk DNS servernya 33.1 subnet mask 2550 divide gateway 333. DNS server dikosongi karena merupakan DNS server itu sendiri. Lalu server yang ketiga yaitu FTP server. Untuk simulasi kita pada kali ini yaitu IP address 432 subnet mask 2550 divide gateway 433 DNS server 331. Nah, selanjutnya untuk router. Kita mulai dari router 1, konfigurasi fase Ethernet 0 kita nyalakan dan atur IP address 1.62 subnet mask 192. Fase Ethernet 1, 1.126 subnet mask 192 dinyalakan. Serial 2, 12.1 subnet mask 2550 nyalakan. Dan serial 3-nya 13.1 subnet mask 2550 dinyalakan. Kemudian routing RIP tambahkan network 12 12 12 0 13 13 13 0 192 1681 titik 0. Jangan lupa untuk add untuk menambahkan. Setelah itu kita CLI no auto summary dan version 2. Setelah itu kita lihat untuk routing RIP menjadi versi 2 dan pada global setting kita save. Kemudian router 2 konfigurasi fase Ethernet 0-nya 192.168.1.254 subnet mask 255.128 jangan lupa dinyalakan. Fase Ethernet 1 kita kosongin namun tetap dinyalakan. Serial 2 12.2 subnet mask 2550 port status dinyalakan. Serial 3 232 subnet mask tetap 2550 dan nyalakan. Lalu CLE sama seperti tadi no auto summary dan juga version 2 no auto summary version 2. Saja karena ini sudah kita atur no auto summary dan version 2, routing RIP telah berubah menjadi version 2. Ya, jangan lupa menambahkan network address-nya 12 12 12 0 23 23 23 0 192 188 130. Global setting save. Setelah itu untuk router 3 konfigurasi fase Ethernet 0 333 250 nyalakan. Fase Ethernet 1 433 250 nyalakan. Serial 2 233 250 dinyalakan. Dan serial 3-nya 13.3 subnet mask 250 nyalakan. Routing RIP tambahkan 13 12 0 23 23 23 0 33 33 33 0 dan juga 43 43 43 0. Untuk menambahkannya klik add untuk masing-masing network. Setelah itu CLI no auto summary dan juga version 2 di sini telah diubah menjadi version 2. Global setting save. Lalu selanjutnya yaitu kita atur FTP servernya. Menu services atau tab services, pilih FTP services, username coba, password coba, dan checklist semua pilihan textbox-nya yaitu write, read, delete, rename list, dan add. Di sini telah ditambahkan. Kemudian kita beralih ke PC 1. Desktop.
kita buka text editor. Tambahkan isi pesan seperti berikut. Ini isi pesan dari PC1. Lalu save. Setelah save nanti akan muncul window untuk menamai filenya. Kita namai menjadi pesan strip pc1.txt. Setelah di save, kita cek apakah sudah tersimpan. Kita buka cmd atau command prompt, ketik dir. Di sini telah muncul pesan strip pc1.txt. Setelah itu kita sambungkan dengan FTP 434343 2. Enter. Nah, di sini telah connected atau telah tersambung. Username kita isikan seperti tadi, yaitu coba. Password kita isikan coba. Namun di sini tidak terlihat. Nah, di sini login. Telah berhasil masuk ke FTP atau tersambung ke FTP. Setelah berhasil tersambung, upload file pesan dengan cara put pesan pc1.txt, yaitu nama filenya yang telah kita buat tadi. Lalu pada FTP kita pastikan sudah terupload dengan cara ketik dir. Kita cari, di sini telah terdapat pesan strip pc1.txt. Setelah itu pada laptop kita coba download dari file pesan PC1 yang sudah terupload di server FTP. Kita buka command prompt atau cmd. Kita sambungkan ke FTP terlebih dahulu, 4343432. Setelah tersambung, kita isikan username password, login atau berhasil tersambung. Lalu kita download dengan cara get nama file atau pesan strip pc1.txt. Nah, transfer complete atau berhasil terunduh ke laptop. Setelah itu buka file pesan yang sudah terunduh dengan text editor, klik file, open. Nah, di sini telah terdapat pesan strip 1.txt. Ini isi pesan dari PC1. Nah, kesimpulan dari simulasi kali ini, pesan dari PC1 yang disambungkan atau melalui perantara FTP server berhasil diunduh dengan device laptop setelah kita coba seperti tadi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.